Puji Tuhan, salam saudara. Hari ini kita bertemu kembali lewat channel ini dan harapan saya kita semua tetap dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya ingin bawakan satu renungan yang saya ambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-9 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-5. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas tahta. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin memberikan judul yaitu Mengapa Orang Benar Selalu Tersakiti. Kita semua tahu bahwa kita ini hidup bukan karena di dunia ini, karena memang firman Tuhan sudah sampaikan bahwa dunia ini hanyalah tempat kita sementara. Mengapa dunia membenci kita? Karena memang kita bukan berasal dari dunia ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dari mengapa orang benar selalu tersakiti atau dibenci. Yaitu yang pertama, karena kebenaran akan terus diuji. Kita menjadi orang benar, kita akan terus diuji sehingga kita benar-benar menjadi orang yang benar. Kebenaran akan terus diuji sampai nampak, karena firman Tuhan katakan sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Jadi akan diuji dengan api. Kalau pekerjaan kita terbuat dari emas, batu, permata, maka akan semakin mulia, semakin berkembang. Tetapi kalau pekerjaan kita terbuat dari kayu, rumput kering dan jerami, maka kita akan menuai kebinasaan dan kerugian, saudara. Jadi kebenaran akan terus diuji. Mengapa kita dibenci? Karena memang kebenaran akan terus diproses sehingga kita menjadi orang yang betul-betul menjadi orang yang benar. Sebab itu mari kita belajar menjadi orang yang benar dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan dan tingkah laku kita, saudara. Supaya dunia ketika melihat kita menjadi firman Kristus yang hidup, firman yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita hidup bukan karena melihat, namun kita hidup karena percaya, saudara. Kepercayaan kita akan terus diuji. Apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan? Kepercayaan kita akan terus ditantang oleh dunia. Apakah kita benar-benar yakin dan percaya kepada apa yang kita percayai? Apakah kita benar-benar akan serupa dengan apa yang kita sembah? Akan apa yang kita doakan? Akan apa yang kita cari? Kalau kita mencari uang, maka rupa kita akan seperti uang, saudara. Nilainya tidak akan menentu, artinya tidak stabil. Hari ini sekian dan besok akan naik lagi atau turun lagi, saudara. Kalau kita menyembah dunia atau uang, tapi kalau kita menyembah Tuhan, kita akan terus hidup dalam suasana surga. Kita akan terus duduk dalam hadirat yang maha kuasa. Kita akan terus duduk dalam sesuatu yang begitu indah yang tidak terbayangi, saudara. Kita hidup, mari kita belajar hidup untuk menjadi orang yang benar-benar, menjadi orang yang benar, saudara. Karena kebenaran itu akan terus diuji. Kitab ayat bilang, seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Jadi yang pertama, mengapa orang benar akan selalu tersakiti? Di sini saya ada tulis 3. Yang pertama, karena kebenaran akan terus diuji, saudara. Jadi kebenaran itu akan terus diuji sampai betul-betul menjadi sesuatu yang benar, saudara. Kalau belum menjadi hal yang benar, akan terus dicari tahu sampai menjadi benar, saudara. Mari kita belajar menjadi orang yang betul, hidup mencari kebenaran itu, saudara. Supaya kita menjadi serupa dengan kebenaran itu. Kemudian yang kedua, saudara, yaitu kebenaran akan bertentangan dengan dunia. Mengapa kebenaran bertentangan dengan dunia, saudara? Kita semua tahu bahwa dunia ini penuh dengan tipu muslihat, saudara. Ketika iblis jatuh ke dalam, si Lucifer dilemparkan ke dalam dunia ini, atau ketika Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa, saudara, maka dunia ini tidak hidup lagi di dalam kebenaran, saudara. Dunia akan hidup terus dalam kesalahan. Dunia akan terus hidup dalam kehancuran, saudara. Sehingga terjadi tipu sini sana, saling menipu satu sama yang lain, saudara. Jadi kebenaran akan terus bertentangan dengan hal yang tidak benar, saudara. Karena apa? Hal yang tidak benar akan selalu berusaha sehingga dia menjadi benar. Padahal dia
bukan hal yang benar, saudara. Kebenaran akan berusaha ditutupi. Kebenaran akan selalu berusaha untuk dihilangkan, saudara. Maka ketika orang membawa kepada pengadilan, saudara, orang yang benar berusaha disalahkan. Orang yang tadinya benar berusaha dituntut sampai dia bisa menjadi orang yang salah. Orang yang benar tadi berusaha ditekan sehingga dia harus mengaku sebagai orang yang salah. Mau tidak mau harus disalahkan, saudara. Orang yang benar berusaha dibuat sehingga menjadi orang yang bersalah, saudara. Berusaha dibuat sehingga kesalahan ini menjadi dominan, saudara. Mengapa terjadi demikian? Karena memang kita hidup dalam dunia atau bumi yang penuh dengan kesalahan, saudara. Dari awal mula ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kesalahan mereka adalah ketika mereka jatuh dalam dosa tidak minta ampun kepada Tuhan, tetapi berusaha menutupi kesalahan mereka, berusaha menutupi dosa mereka dengan mengambil daun-daun menutupi aurat mereka, saudara. Jadi itulah awal mula sampai kebenaran itu berusaha ditutupi, saudara, sehingga kesalahan yang berusaha dinampakkan, saudara. Jadi yang kedua, kebenaran itu akan selalu bertentangan dengan hal yang namanya kesalahan, saudara. Karena memang kesalahan dia akan berusaha untuk lebih nampak daripada kebenaran, saudara. Hal yang benar dibelokkan menjadi salah. Hal yang salah akan dibuat menjadi benar. Itulah perbuatan orang-orang yang hidup dalam ketidakbenaran, saudara. Mereka berusaha mencari kebenaran diri sendiri. Mereka berusaha untuk membenarkan diri sendiri, tidak mau rendah hati, hidup dalam kesombongan, hidup dalam ketidakbaikan, saling mencaci satu sama yang lain, saling merendahkan, saling menghina satu sama yang lain, saudara. Berusaha untuk membuat supaya kesalahan mereka ini lebih nampak daripada kebenaran. Dunia berusaha membuat supaya dunia ini hidup dalam kesalahan yang berusaha dibuat supaya menjadi benar, saudara. Kita umat Kristen dituntut, kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan dituntut, bahkan dikejar-kejar supaya kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, saudara. Kenapa kita tidak boleh berusaha dengan dunia ini, saudara? Karena tadi awal saya sudah bilang, dunia ini penuh dengan kesalahan. Dunia ini, ada lagu mengatakan, dunia ini panggung sandiwara, saudara. Semua diusahakan dibuat menjadi benar, padahal itu adalah hal yang salah. Dunia berusaha membuat supaya sesuatu yang tadinya salah dibuat supaya lebih menonjol, seolah-olah dia yang benar, saudara. Tapi firman Tuhan katakan semuanya itu akan membawa kepada kebinasaan. Kemudian yang ketiga, saudara, mengapa orang benar akan selalu tertindas? Yang ketiga, di sini saya tulis, yaitu karena dunia penuh dengan kesalahan. Seperti awal tadi saya katakan bahwa dunia ini sudah penuh dengan kesalahan. Jadi orang yang benar, kita yang berusaha hidup benar, akan selalu dibuat oleh dunia untuk menjadi yang salah. Karena apa, saudara? Karena memang dunia ini sudah penuh dengan kesalahan. Kesalahan apa yang dunia buat, yaitu berusaha menantang pencipta. Ketika manusia jatuh dalam dosa, perjalanan bumi sampai kepada Nimrod, membuat menara Babel dan membuat satu persembahan di atas untuk menyembah kepada berhala atau dewa. Lalu firman Tuhan katakan, marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka, saudara. Sehingga pembangunan menara Babel ini akhirnya terbengkalai dan akhirnya bubar, saudara. Karena apa? Mereka berusaha, Nimrod berusaha untuk membangun ketidakbenaran ini lebih tinggi daripada hal yang benar, saudara. Awalnya yang benar adalah harus lebih meninggikan. Firman Tuhan katakan, mendirikan bait Allah, mendirikan mezbah doa, bukan mendirikan menara Babel untuk menyamai atau lebih tinggi dari yang Maha Kuasa, saudara. Inilah kesalahan yang terjadi, sehingga kesalahan itu akan terus berusaha untuk dibuat lebih menonjol daripada kebenaran, saudara. Mari kita belajar hidup dalam kebenaran, saudara. Bagaimana kita mencari jati diri kita hidup dalam kebenaran dengan terus berdoa, mencas iman kita, mencas hati rohani kita lewat kebenaran firman Tuhan, lewat doa, persekutuan dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Firman Tuhan katakan, carilah wajahku. Mari kita mencari wajah Tuhan selagi Ia
berkenan untuk ditemui, saudara. Sebab firman Tuhan katakan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kita, bahkan mata Tuhan tidak kurang tajam untuk melihat kita dari tempatnya yang maha tinggi, saudara. Dalam firman Tuhan katakan, ketika Allah melihat dari tempatnya yang maha tinggi, ia melihat ke bawah bumi, ia mencari apakah ada anak-anak manusia yang berpengetahuan. Bahkan firman Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Tidak berpengetahuan tentang apa saja, yaitu tentang kebenaran. Tidak mempunyai pengetahuan tentang hal yang salah dianggap yang benar. Hal yang tidak baik dianggap itu baik. Hal yang tadinya buruk dianggap itu baik, saudara. Dunia penuh dengan tipu muslihat. Dunia penuh dengan kejahatan. Dunia penuh dengan hal-hal yang sangat menajiskan dan membuat hati Tuhan sakit, saudara. Mari gereja Tuhan kita bersatu. Mari kita belajar untuk membuat supaya terjadi revival di dalam dunia ini, saudara. Mari kita bangun kembali fellowship yang indah dengan Tuhan, saudara. Supaya kegerakan besar itu terjadi dan membakar semua kesalahan-kesalahan. Sehingga kesalahan yang ada dalam dunia ini tidak lebih dominan daripada kebenaran, saudara. Mari kita belajar menampakkan kebenaran itu lebih daripada kesalahan. Supaya ketika Tuhan datang, firman Tuhan katakan, ia mencari apakah ada anak-anak yang berakal budi. Mari kita belajar menjadi orang yang berakal budi untuk terus mencari kebenaran, untuk terus menghidup dalam rel kebenaran firman Tuhan, saudara. Sebab firman Tuhan katakan, semua orang tidak ada yang benar, semua orang telah jatuh dalam dosa, saudara. Mari kita belajar untuk hidup dalam kebenaran. Mari kita belajar untuk terus membuat yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa dalam dunia ini, siapa yang mencintai dunia ini, maka dia akan binasa dengan dunia ini, saudara. Mari kita belajar lebih mencintai Tuhan daripada dunia ini, saudara. Sebab dunia ini bukan tempat kita, saudara. Kita hanya menumpang di dalam dunia ini, saudara. Jadi dalam ayat yang kedua, di ayat yang ketiga, aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau bermasmur bagi namamu yang maha tinggi. Kita bermasmur kepada Allah yang maha tinggi, sebab hanya dia satu-satunya yang layak dipuji dan disembah, saudara. Pada ayat selanjutnya di situ dikatakan, sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Ayat 5, sebab engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Jadi dunia boleh memutarbalikkan fakta. Sesuatu yang benar dijadikan salah, sesuatu yang salah berusaha dibenarkan. Tetapi hakim yang adil, yaitu Tuhan, dia akan kembali ke dalam dunia ini untuk menghakimi. Tadinya saling menghakimi satu sama yang lain, tapi dia adalah hakim yang adil, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dia akan datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi dunia. Siapa yang hidup dan mencintai dunia akan menuai kebinasaan. Tetapi siapa yang hidup dalam mencari Tuhan dan kebenarannya lewat doa, maka Tuhan akan memperhitungkan hal itu. Dan firman Tuhan katakan, di mana aku berada, di situ kamu pun berada, saudara. Mari kita belajar menjadi orang Kristen yang militan, menjadi orang Kristen yang terus menampakkan kebenaran, saudara. Jangan pernah kompromi dengan dunia ini, saudara. Sebab dunia ini, firman Tuhan katakan, akan binasa, akan lenyap dengan segala kebinasaannya, saudara. Langit dan bumi yang baru akan Tuhan buat untuk orang yang hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk terus bersemangat dan jangan pernah lemah atau putus asa hanya karena melihat kesalahan atau hal yang tidak benar lebih dominan di dalam dunia ini, saudara. Mari kita belajar untuk hidup saling memberi support satu sama yang lain. Mari kita belajar untuk saling memberi semangat kepada orang-orang yang lain, saling mendoakan, memberkati, saling mencari sesuatu yang hilang dan kita doakan, saudara. Mari kita belajar menjadi murid-murid Tuhan Yesus, yaitu murid-murid yang selalu dengan memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketiga hal ini, mengapa orang benar selalu tertindas atau tersalahkan, saudara? Yang pertama, kebenaran akan terus diuji. Kemudian yang kedua, kebenaran akan bertentangan dengan kesalahan. Dan yang ketiga, saudara, karena dunia ini penuh dengan kesalahan. Jadi jangan heran kalau orang yang benar,
orang yang baik selalu disalahkan. Bahkan orang yang hanya salah berbicara kemudian dipenjara 10 tahun. Atau dihakimi sekian. Bahkan dikejar-kejar sampai ke luar negeri, saudara. Karena itu proses dari bagaimana mencari kebenaran itu, saudara. Kita saling mendoakan supaya hamba-hamba Tuhan yang tertindas diberikan kekuatan, kesehatan kepada Tuhan. Mereka dipelihara di tempat-tempat di mana Tuhan taruh, saudara. Apa yang Tuhan izinkan mereka lalui, mari kita bantu topang dalam doa, saudara. Mereka berusaha hidup untuk memunculkan kebenaran. Mari kita topang mereka, saudara. Padahal mereka ini belum tentu salah. Mereka ini ingin memberitakan kebenaran firman Tuhan, saudara. Mereka ingin menyampaikan kebenaran, tetapi dunia tidak menerima karena memang dunia ini penuh dengan kesalahan, saudara. Jadi mari kita bantu topang mereka dalam doa, saudara. Hamba-hamba Tuhan yang teraniaya, yang dipenjarakan karena pemberitaan firman Tuhan, yang dikejar-kejar karena ingin menyampaikan kebenaran, ingin menyampaikan firman Tuhan, dikejar-kejar seperti teroris, saudara. Mari kita doakan mereka supaya Tuhan memelihara, menjaga, dan memberikan mereka kekuatan ekstra, saudara. Sebab firman Tuhan katakan, hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup. Mari kita bantu mereka dalam doa. Mari kita sokong mereka lewat perkataan yang benar, lewat doa-doa kita, saudara, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Demikian dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin dan shalom.